Oke. Sebelum ngomong-ngomong tentang menyelesaikan suatu masalah, kita kenalan dulu sama yang namanya masalah. Jangan-jangan kita nggak tahu masalah itu apa sehingga kita kesulitan tuh untuk menyelesaikannya. Kira-kira masalah itu apa sih? Ada yang mau? Masalah itu problem, oke. Problem itu apa? Problem itu masalah. Dan masalah itu adalah problem. Masalah itu problem, problem adalah masalah. Mas Adi rumahnya di mana sih? Saya di Pondok Kelapa, di dekat Masjid Darul Ma'arif. Masjid Darul Ma'arif di mana? Di Pondok Kelapa, dekat rumah saya. Gitu. Baik. Rumah saya samping masjid, masjid di samping rumah saya. Nah, kita muter-muter terus gitu ya, sampai akhirnya bingung sendiri sebenarnya problem itu apa sih? Yang sedikit serius, sedikit aja kita naikin ya. Apa itu masalah? Bu? Masalah tidak sesuainya antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi. Tidak sesuainya dengan apa yang kita harapkan dan aktualnya yang terjadi. Ada lagi? Tidak sesuai ekspektasi. Realitas tidak ekspektasi. Ini kayak di bullet-balik juga ya. Oke. Saya setuju bahwa suatu masalah itu adalah suatu kondisi yang tidak kita harapkan. Kondisi yang datang kepada kita tidak kita harapkan dan juga harus kita selesaikan. Semua kondisi yang datang tidak diharapkan dan harus kita selesaikan itu adalah konteks masalah yang akan kita bahas kali ini. Kalau ada yang tidak diharapkan tapi nggak perlu kita selesaikan, kita nggak usah pusing-pusing. Ngapain juga, nggak akan ada juga problem solving atau menyelesaikan suatu masalah karena kita nggak perlu menyelesaikannya. Bisa jadi misalnya suatu kondisi yang tidak diharapkan tapi datang ke orang lain. Kita tidak dalam kapasitas untuk memberikan solusi. Istri lagi curhat, harga naik. Posisi saya, dengerin aja, bukan posisi untuk menyelesaikannya. Misalnya kayak gitu ya. Baik. Saya melakukan survei, ada 4 kondisi ini bagaimana orang-orang itu menyelesaikan dan menghadapi masalahnya. Yang pertama adalah, dia tidak tahu bahwa ada masalah. Ketika pun dia tahu ada masalah, dia nggak tahu fenomenanya seperti apa, penyebabnya apa, dan sebenarnya konteks masalahnya ada di mana sih? Iya, gue punya masalah nih, tapi gue nggak tahu masalahnya apa. Yang kedua, tahu ada masalahnya, tapi tidak tahu harus ngapain. Ini masalah ada, harus diapain sih? Atau gimana cara nyelesainnya? Bahkan ada yang melakukan sesuatu tapi hal yang dilakukan tidak relevan dengan konteks masalah yang sedang dihadapi, sehingga apapun solusi yang didapatkan dari aktivitas itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah dia yang sedang dihadapi. Yang ketiga adalah dia sudah tahu masalahnya, dia tahu cara menyelesaikannya dan harus ngapain, tapi tidak bisa mengkomunikasikan kondisinya dan solusinya, sehingga tidak mampu mendapatkan support atau dukungan dari orang-orang yang terkait. Biasanya kalau udah di organisasi atau melibatkan banyak orang. Dan yang keempat, ini paling parah, kombinasi dari ketiganya. Udah nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu harus ngapain, nggak tahu cara nyampeinnya gimana, udah lengkap banget. Itu kondisi yang keempat. Nah, kira-kira nih, kalau kita ada di salah satu atau lebih 4 kondisi itu, apa yang akan terjadi? Stres. Oke, kalau udah stres terus marah-marah terus, stres, seringan marah gitu, kesehatannya nggak dijaga, stroke, apa? Hipertensi, apa lagi? Cranky apa? Ngejengkelin. Oke. Terus apa lagi kalau udah kejadian seperti itu? Bisa tidur nyenyak nggak? Nggak apa-apa. Kalau yang di kantor bisa ambil cuti nggak? Mungkin nggak diizinin cutinya. Ketika cuti diteleponin, lagi enak-enak, dapat WhatsApp masuk.
Kita sadar nggak ketika misalnya tadi dari stres ya, stres, terus kemudian suka marah-marah, hipertensi, ngejengkelin, bahkan ada yang bilang stroke. Itu kayak suatu runtutan masalah atau runtutan kejadian seperti efek domino. Ada yang pernah main domino? Efek domino seperti apa tahu? Gimana? Ketika depan roboh, belakangnya roboh. Nah, kira-kira mirip dengan video berikut. Di sini ada rangkaian domino, dan ternyata domino itu tidak hanya merubuhkan apa yang di depannya, tapi kemampuan dia merubuhkan apa yang di depannya itu dia mampu merubuhkan dengan benda dengan ukuran 1,5 kali lebih besar dari ukurannya dia. Ada 13 domino, domino paling kecil itu berukuran 5 mm dengan tebal 1 mm. 5 mm dengan tebal 1 mm. Dan kita coba lihat bagaimana dia mampu merobohkan apa yang di depan. Ini jumlahnya ada hanya 13. Kalau ada 29, domino ke-29 itu tingginya udah se-Empire State Building. Hanya 29 domino saja yang dibutuhkan. Ini sama halnya dengan suatu masalah tadi. Hal yang mungkin kecil, hal yang mungkin sepele, tapi ketika tidak kunjung diselesaikan, akhirnya masalah-masalah baru datang. Ketika masalah datang, banyak kerjaan, loadnya lebih gede. Masalah yang lama mungkin juga semakin akut, semakin kompleks lagi, semakin gede lagi. Mirip dengan efek domino. Ada yang pernah ngalamin efek domino, rangkaian efek domino ada? Ya? Ada yang pernah? Kalau saya sering sih. Bangun kesiangan. Karena bangun kesiangan, akhirnya buru-buru. Di jalan rasanya nggak tenang, bawaannya pengen ngebut karena mau ada meeting. Kemudian trafiknya Jakarta, ya seperti itulah. Tidak bisa terprediksi, akhirnya telat. Udah telat meeting, ternyata laptopnya ketinggalan. Udah laptopnya ketinggalan, habis itu kena marah-marah. Habis dimarah-marahin, balik ke meja lagi. Kerjaan jadi nggak fokus. Impact ke orang lain. Ditanyain sama temennya, jadinya jutek banget gitu. Bad mood. Ke bawah sampai rumah. Anak cuma numpahin minuman dikit aja, bawaannya pengen marah. Jadi udah nggak enak tuh. Padahal hanya gara-gara bangun kesiangan. Sebaliknya nih, ketika kita mampu menyelesaikan suatu masalah itu dengan baik, dengan lebih cepat lagi, dengan lebih tepat lagi, yang akan dialami seperti apa sih? Benefit yang akan kita dapatkan seperti apa kira-kira? Kita dapat menyelesaikan suatu masalah dengan lebih baik lagi, lebih cepat lagi. Kira-kira apa, Ibu? Ketika kita mampu menyelesaikan suatu masalah dengan baik, apa yang bisa kita dapatkan rewardnya? Puas, ketenangan, bahagia, damai. Kalau di corporate institusi mungkin dapat apresiasi, bisa dapat promosi juga. Kita liburan juga enak, tenang, tidur juga bisa nyenyak, gak kepikiran macam-macam apa yang ada di luar sana atau masalah kita tersebut. Itu semua ya kita dapatkan tuh ketika kita mampu menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Sebelum kita masuk ke bagaimana sih cara menghadapi dan menyelesaikan masalah itu, ada satu hal yang saya himbau pada Anda semua. Satu hal ini perlu kita masukkan ke sanubari. Bahasanya sanubari ya. Ke sanubari. Satu hal itu apa? Satu hal itu adalah prinsip. Prinsip adalah suatu asas atau
pokok dasar bagaimana nantinya akan men-trigger kita berpikir dan bertindak. Ketika kita memegang, memahami, dan meyakini prinsip itu, maka itu mampu menimbulkan suatu komitmen yang luar biasa untuk kita menjalankan hal tersebut, dan juga akan menghalangi kita untuk menyerah. Kita menjadi orang yang punya komitmen besar dan pantang menyerah di situ. Ketika kita meyakini suatu prinsip. Mengutip dari Emerson bahwa ketika kita bisa didengar ya, ketika kita meyakini suatu prinsip, maka kita nantinya akan dengan mudah mencari atau mendapatkan cara-caranya tersendiri. Namun sebaliknya, kalau kita hanya mengandalkan metode, cara-cara yang kita ingat, maka kita nanti akan kesusahan sendiri pada akhirnya. Kita hanya mengandalkan ingatan kita hanya mengandalkan metode-metode yang kita tahu untuk konteks suatu situasi tertentu. Ketika situasinya berubah, kita bingung nih, gimana sih cara mengaplikasikannya? Karena kita nggak memahami prinsipnya seperti apa. Oke. Nah, begitu juga dengan menyelesaikan suatu masalah. Saya meyakini prinsip terkait penyelesaian masalah. Nah, yang pertama adalah ketika suatu masalah itu mampu didefinisikan dengan baik, kayaknya nggak jodoh. Kalau Ari Lasso itu pakai mic gitu kan, karena bukan Ari Lasso jadi kayaknya nggak berjodoh dengan mic ya. Enggak, itu masalah. Ini masalah. Tapi apakah suatu masalah itu harus saya selesaikan mic-nya segimana? Enggak juga. Karena suara saya cukup terdengar. Oke. Tadi sampai mana? Ini juga solusi. Nah, ketika suatu masalah didefinisikan dengan baik, maka alhamdulillah, maka itu udah setengah jalan loh. Loh kok bisa? Iya dong. Kita udah mampu mengidentifikasi sebenarnya masalah gue apa, kondisi gue sekarang ada di mana, dan tinggal cari solusinya. Setengahnya itu apa? Solusinya doang. Sebagai contoh, guru saya dulu istrinya sakit, istri beliau udah lama sakit, dirawat, tapi nggak sembuh-sembuh. Dokter ngasih treatment terus, ngasih obat. Sudah makan waktu lama, biaya yang tidak sedikit pula, tapi kok belum sembuh-sembuh sih? Kenapa? Karena dokter bilang, ini penyakit ibu belum ketahuan sebenarnya penyakitnya yang mana, kondisinya seperti apa. Kita harus melakukan cek lagi gejala-gejalanya ya, baru bisa disembuhkan, baru gejala-gejalanya aja. Nah, setelah si tim dokter tersebut menemukan sebenarnya penyakitnya ada di mana sih, maka dokter dan tim medis itu mampu memberikan suatu treatment yang lebih tepat lagi. Karena treatmentnya tepat, masalahnya yang teridentifikasi di awal, treatmentnya tepat, maka mampu berangsur-angsur sembuh. Begitu juga dengan suatu masalah. Kalau kita salah mengidentifikasi kondisi kita sekarang di mana, cara seperti apapun nggak akan selesai itu. Masalahnya masih ada. Yang kedua adalah start at the end and go backwards. Artinya gini, masalah itu kan suatu kondisi yang tadi tidak kita harapkan. Start at the end, kita harus tahu nih kondisi yang kita harapkan seperti apa. Dari kondisi yang kita harapkan ini, kita tarik mundur pelan-pelan sampai ke kondisi saat ini, dan tarikan mundur ini adalah jalan kita menuju suatu solusi. Saya dulu waktu kecil suka berlangganan majalah Bobo, dan di majalah Bobo ada permainan labirin seperti ini. Pertanyaannya biasanya diajukan gini, mobil warna apa yang akan membantu kita mengantarkan sampai tiba di rumah? Mobil warna apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Hijau, merah. Ada yang jauh biru? Abu-abunya mungkin nggak kelihatan di sini mas ya. Oke, hijau. Jawabannya merah. Merah. Tadi bapak kebetulan berbaju merah. Kenapa pak? Apa karena sama bajunya atau gimana pak? Dari rumah aja tarik. Dari rumah ditarik. Ya. Saya waktu kecil juga seperti itu. Tadi merah, dicobain.
Dicobain dari mobilnya, baru ke rumah. Dari rumahnya. Oh, dari rumah ke mobil. Iya. Dari rumah ke mobil itu lebih gampang. Kalau kita coba sesuatu mungkin akan makan waktu lama. Kebetulan mobil merahnya ada di atas. Kalau mobil merahnya di bawah, kita coba dari atas. Butuh waktu berapa lama? Ya gitu kira-kira. Seperti halnya masalah seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke gimana sih menstrukturkan penyelesaian masalah itu. Saya punya 4 langkah dalam menstrukturkan masalah atau structure problem solving. Yang pertama adalah framing the problem. Kita melakukan framing nih. Kita set konteksnya seperti apa, kita pahami kondisinya bagaimana, baru kita nanti bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Sama kayak dokter. Dokter itu ketika ada pasien datang, dia melakukan pemeriksaan, kemudian membuat suatu diagnosa. Oh, kayak ini kayaknya penyakitnya masalah pencernaan, masalah antara bakteri atau virus. Didiagnosanya misalnya tifus atau apa gitu ya. Nah, itu suatu framing juga. Bagaimana kita build structure di situ, kita bisa lebih fokus untuk ke langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti. Yang kedua tentu saja kita melakukan riset. Setelah kita tahu masalahnya, kita riset. Bener gak sih yang ini masalahnya dan solusinya yang itu? Kalau dokter, dia udah mendiagnosa suatu penyakit, kemudian ingin memastikan lagi penyakitnya apa, misalnya tifus. Apakah dokter akan menyarankan tes lab yang banyak sekali di halaman berapa? A4 bolak-balik atau A4 bolak-balik? Apakah semua tes lab akan dijalankan? Enggak juga. Karena hanya menjalankan tes-tes yang relevan dengan diagnosa awal. Begitu juga kita ketika mampu framing suatu masalah, maka kita nantinya akan lebih fokus lagi, lebih terarah. Langkah-langkah seperti apa yang harus kita lakukan, riset analisa seperti apa yang harus kita lakukan, sehingga kita nggak akan melebar. Kita hanya akan lebih fokus dan relevan ke masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, synthesize result atau menginterpretasikan hasilnya seperti apa. Kalau dokter udah dapat hasil tes lab, angka-angka yang itu yang ada di hasil tes lab itu hanya sebatas angka-angkanya aja. Nah, kalau tidak diinterpretasikan maka ya percuma. Maka diinterpretasikanlah oleh si dokter. Misalnya si RP-nya lebih dari 6, misalnya 27, artinya oh ada infeksi bakteri di situ. Sehingga langkahnya dokter bisa menentukan kasih antibiotik. Yang keempat, mengkomunikasikan solusinya. Kalau udah punya solusinya, maka harus dikomunikasikan dong. Dulu anak saya pertama lahir setelah sesar. Dokter bilang, Pak, kondisi ibu ketubannya udah pecah. Maka saran kami adalah sesar. Komunikasiin tuh solusinya seperti apa. Agar apa? Agar bisa dapetin support dari saya. Pro and cons-nya seperti apa sih? Apa sih risiko-risikonya yang akan dihadapi? Maka saya bisa support keputusannya tim dokter. Gimana kalau mengkomunikasikan saja susah, berbelit-belit sehingga decision itu diambil dalam waktu lama? Bahaya juga kan? Yang harusnya masalahnya sepele malah menjadi besar. Karena waktu yang terbatas, saya akan ajak Anda untuk menggali salah satu dari 4 langkah ini, yaitu tentang framing the problem. Salah satunya adalah dengan memvisualisasikannya. Saya coba bermain game ini di bawah 3 menit dengan cara seperti ini kira-kira. Saya coba susun, strukturkan. Dengan seperti ini kita akan dengan mudah, gak perlu dihitung mana yang paling banyak, kuning. Mana yang paling sedikit, mana yang sama banyak, mana yang punya ukuran 3x2 yang paling banyak, abu-abu, kuning. Gitu. Sama halnya dengan suatu masalah, saya sedang mengerjakan suatu project tentang kualitas. Kalau ngomongin kualitas kan gede banget tuh. Nah, akhirnya saya coba untuk melakukan framing dan visualisasikan. Saya ambil dari sudut pandang proses. Ini suatu kualitas, ada sebuah organisasi yang menjalankan suatu project management. Yang pertama, dalam menginisiasi, dalam menggali kebutuhan, dalam mendesain solusi, dalam mendevelop solusi, dan dalam melakukan testingnya. Saya coba petakan, saya coba gambarkan.
Gambarnya gimana? Ada suatu proses diagram. Dengan melihat proses itu akan dengan mudah kita memahami konteksnya seperti apa sih, apa yang mereka lakukan sekarang, apa yang hilang, atau proses apa yang seharusnya ada tapi nggak ada, proses apa yang bisa kita modifikasi, dan proses apa yang tidak relevan di situ. Nah, dengan memvisualisasikan, saya mengambil quote dari David McCandless, kita akan dengan mudah untuk mendapatkan clarity atau memahami kejelasan lebih jelas lagi konteks masalah kita seperti apa. Dan untuk beberapa masalah yang mungkin lebih sederhana, maka kita juga dengan memvisualisasikan kondisi itu kita bisa kebayang potensial solusinya bakal kayak gimana sih, tanpa melakukan perhitungan, tanpa melakukan lebih banyak effort lagi, itu akan lebih mudah terbayang di situ.